Oke guys, balik lagi sama aku Romansa. Hari ini aku sama seorang chef. Ya, perkenalkan Hai. ya, chef dari Jakarta. Sekarang lagi di Jepang, lagi ngapain sih? Tenaga kerja Indonesia. Ya pastilah Oh, pastilah. gitu. Ya gue lagi belajar masakan Jepang di Jepang. Gue dikirim sama perusahaan gue. Hmm. Jadi semacam training gitu di Jepang. Gue akan training selama mungkin bisa sampai 9 bulan, bisa sampai 1 tahun. Hmm. Oh jadi perusahaan Jepang buka restoran di Indonesia, terus Iya. lu chefnya tuh dikirim ke sini buat training Iya, gitu. Oh, kemungkinan lebihnya kayak gitu. gitu. Kurang lebih ya. Oke. Jadi hari ini gue mau ngetes masakannya. Mudah-mudahan kalau enak pasti enak kayaknya ya. Jadi gue tuh suka banget sama dumpling, ini namanya kotie. Hmm. Kayak gini nih. Kalau nggak salah lu juga punya ini ya apa restoran ya? Warung. Baru. Dagang lah. Iya, Warung. jadi gue kangen sama dagangan gue sendiri di Jakarta. Jadi gue coba bikin dengan bahan seadanya. Sebenarnya nggak seadanya banget sih, karena semuanya di sini tuh bahannya ada. Dan sebenarnya lebih praktis karena kemarin kan gue perlu ayam cincang, terus daun bawang yang udah di slice, itu udah dicampur sama kobis kalau nggak salah, terus sama anin. Jadi sebenarnya tinggal nyampur bahan-bahan bumbu aja. Yang bumbunya tuh kayak cuman soy sauce, sesame oil, kemudian garlic, ginger, terus ada sedikit oyster. Gitu. Oh, oke. Jadi gue gak sabar pengen cobain ini. Itu kalau di Jepang namanya gyoza mungkin ya? Iya, benar. Tapi kalau di Indonesia apa? Di Indonesia itu sebenarnya itu bukan makanan asli Indonesia ya. Ini gue bikin kotie itu. Jadi kalau di Jepang itu namanya kotie, gyoza. Gyoza. Kalau di Chinese itu namanya kotie. Kuti. Kotie. Oh, baru tahu. Ya. Oke. Oke, kita cobain dulu. Jadi ini nanti metodenya adalah dipensir kemudian di steam. Oke. Dalam satu pan gitu. Nanti kita akan coba tunjukin cara masaknya gitu. Oke. Oke, kita mau bikin cocolannya dulu. Jadi ada vinegar, soy sauce, sesame sama garlic. Oke. Oke? Oke. Oke, tunggu ya. Tunggu. Oh ya, gue tidak lupa. Tadi gue sebelum kesini tuh gue belanja stick wagyu. Gue pengen, gue pengen nyuruh dia buat masakin gue stick wagyu. Ini tulisannya buat A5. Gue tadi beli di, by the way, ini tuh dijual di supermarket di Jepang ya seperti biasa. Mungkin di Indonesia nggak sembarangan mungkin ya, Iya, mahal. mahal. Jadi gue sengaja beli ini, pengen nyobain masakan chefnya langsung. Oke. Tapi kalau misalkan masak kayak gini, apa namanya? Harus frozen atau enggak? Enggak. Enggak, kenapa? Tengahnya nanti nggak matang isiannya di dalamnya. Oh. Karena luarnya udah gosong. Cuman ini karena kita mau masak pakai dua metode yang berbeda, yaitu dipensir dulu. Setelah dipensir nanti warnanya udah kecoklatan di bagian bawah. Kita tambahin air, kita tutup jadi steam. Oh ya, gue juga kan kerja kan di salah satu restoran ya, by the way ya. Gue bikin ini juga sih. Bukan bikin, ada jual ini juga. Oh, sama kan metodenya? Sama, Enggak. digoreng. Di awalnya gue direbus dulu. Oh. Dan dari frozen kan. Oh. Frozen langsung dimasukin, dipakai air. Terus ya udah didiemin pakai api, terus itu baru dikeringin, digoreng. Dibuang air. Berarti ini kebalik ya? Enggak tahu. Pokoknya gue serahin semuanya pada chef. Oke. Tunggu berapa menit? Paling 1 menit. menit. Terus nanti kita kasih air. Oke. Ini adalah dippingnya. Oh, itu saus Ya. apa? Itu saus apa? Basicnya soy sauce sih. Jadi rasanya agak ada asamnya, ada vinegarnya.
Makasih, onegaishimasu. Lo bisa bahasa Jepang nggak? Dikit. Makasih, onegaishimasu. Itadakimasu. Udah itu doang. Nih. Nah ini lagi proses steam sebenarnya. Ini kelihatannya direbus ya. Emang sih kayak direbus. Cuman saat kita tutup, ini dia akan kayak ngukus gitu. Atau steam. Jadi dalamnya ikut makan. Iya benar. Oke. By the way, udah berapa lama kerja di dapur? Maksudnya dari awal karir gua atau selama di Jepang? Selama awal karir lah. Awal karir itu gue lulus tahun 2009. Berarti gue kerja dari tahun 2010. 2010? Udah 14 tahun sampai sekarang. Buset, lama banget ya? Udah tua ya? Enggak lah. Iya udah 14 tahun. 14 tahun. Itu banyak banget lika-liku karir yang gue alamin. Kayak gue pernah kerja di hotel, gue pernah kerja di restoran, gue pernah jadi pengajar, gue pernah jadi sales optik juga pernah. Sales optik apaan? Kacamata? Iya, jual soft lens, jual kacamata, nawarin lensa, Essilor, nanya terus apa namanya Rizal Ellis atau apalah yang saya ingat. Cuman kayaknya saat kita kerja nggak sesuai passion itu kita ngerasa kayak bukan kita banget gitu. Kayak gue yang mungkin orang lihat kayak gue yang agak ke tomboy-tomboyan, gue tiba-tiba harus pakai heels, gue harus dandan menor, pakai lipstick, pakai soft lens, itu kayak bukan gue banget. Jadi sebenarnya karena gue suka challenge, jadi gue daripada gue nganggur, gue akan ambil kerjaan apa aja yang bisa gue kerjain gitu. Gue willing untuk try new things, gue willing to cobain semua pekerjaan sebenarnya. Cuman karena memang passion gue itu dimasak, jadi ya akhirnya gue resign, gue cari kerjaan yang memang sesuai dengan passion gue. Jadi kalau sekarang berarti kerjanya udah sesuai passion gitu? Iya sih, itu kayak tuh kerjaan selingan di waktu itu kayak ya gimana ya, abis lulus kayak nggak segampang itu cari kerjaan apa yang kita mau. Daripada gue nganggur, ya udah gue ambil aja kerjaan apa yang bisa gue kerjain. Sebentar lagi matang. Iya, karena tadi agak frozen ya, jadi gue ayam itu kan nggak boleh dimakan nggak matang ya. Jadi gue akan make sure ini ayamnya matang. Akan masak lebih lama dikit. Ayam itu kalau misalkan dimakan setengah matang atau misalkan nggak matang maksimal, itu bakal terjadi penyakit nih? Enggak, sebenarnya karena bakteri. Jadi bakteri ayam itu yang ada di ayam ya, itu mati di suhu 80 derajat. Jadi ayam itu 80 derajat. Apalagi kalau misalkan nyuci daging pakai sabun. Itu gimana tanggapan Anda? Satu, sebenarnya ayam itu nggak boleh dicuci karena begitu dia kena air itu akan ada cross contamination antara air itu ada bakterinya, dan bakteri di dalam ayam sendiri itu cepat berkembang kalau kena air. Karena apa? Karena pH-nya beda segala macam, dan itu kayak air itu sebagai media untuk si bakteri itu berkembang gitu. Jadi sebenarnya ini pro dan kontra ya, karena ya jujur sih, gua pun kalau beli ayam dari pasar kadang gue cuci tapi langsung gue masak. Jadi jangan pernah lu nyuci ayam terus habis itu lu taruh di chiller gitu atau di frozen. Gue nggak nyaranin sih gitu. Cuman ya emang nggak. Cuman kalau di Jepang itu kan sebenarnya semuanya kayak udah bersih banget ya, kayak sanitasi hygiene itu like number one gitu. Jadi gue nggak nyuci kalau gue belinya di sini. Nah, sekarang kalau misalkan di Indonesia kan kotor nih, misalkan kotor ya. Ya. Terus cara nyucinya gimana? Dielap kah, di apa gitu? Oke, jadi gini, seperti yang gue bilang tadi, kalau langsung dimasak itu nggak apa-apa. Itu oke gitu. Itu oke, karena itu anyway bakteri juga akan mati gitu. Tapi kalau
lu beli dari pasar, habis itu lu cuci, terus lu biarin dulu nih di suhu ruangan, atau abis itu gue masak besok gue nggak nyalain. Itu pasti di suhu tertentu itu bakteri akan berkembang cepet banget gue bisa bilang. Dan perkembangan bakteri itu kayak dari 100 itu bisa tiba-tiba 1 juta gitu, kayak secepat itu, karena kan membelah sel kan, jadi kayak secepat itu gitu. Itu hanya untuk daging ayam atau daging sapi? Sama, daging sapi juga. Semua daging-dagingan nih istilahnya. Jadi Semua hati-hati daging. guys. Iya. Jangan itu. Gue pernah lihat salah satu yang mau sebutin lah namanya, yang cuci daging itu pakai sabun. Jadi langkah baiknya hindarilah seperti itu, takut jadi penyakit kan. Iya benar. Dan sabun kan sebenarnya tidak semua sabun itu food grade, dalam arti memang dibilas pakai air ya. Cuman ada yang sabun yang emang buat nyuci sayuran, adalah brand tertentu itu sabun yang emang buat nyuci sayuran ya. Kalau sayuran Itu, masih mending ya. Kalau misalkan daging itu kayak, kalau daging sih nggak pernah di dalam hidup gue ada ilmu yang mengajarkan tentang hal itu. ya bener tuh. Gue juga selama belajar di dunia F&B sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya, belum pernah menemukan salah seorang chef di restoran mungkin di mana-mana itu yang nyuci pakai sabun. Mungkin harus dikasih bleaching sekali. Biar putih ya. Oke, ini udah jadilah ya kayak gini. Yes. Ikannya. Ya, kita cobain. Kita duduk situ. Next. Enggak. Oh, hasil guys, Mas. Enggak, sekalian masak ininya dulu. Nanti makannya sekalian atau makan ini dulu. Ini nggak enak kalau dimakan nanti. Oh, gitu. Oh, jadi dimakannya harus Apa di sini, mau di sini? di sini aja lah. Iya. Enak banget nggak? Apa, Pak? Bagus. Turun dikit. Oke. Jadi ini dimakannya harus hangat-hangat biar enak. Iya. Tapi rata-rata kalau makanan dimakan hangat-hangat itu enak sih menurut. Iya. Beda kalau misalkan udah dingin. Ya cobain lah. Selamat makan. Itadakimasu. Itadakimasu. Nih, gue harus cocok ke sini. Karena jadi si ayam ini kan gue ambil ayam yang bagian paha. Which is 40% itu kan fat. Saat lu makan itu kadang terlalu enak makan sesuatu, jadi saat lu cocol ke sini karena ada vinegarnya, vinegar itu ngekat fatness taste dari si ayamnya itu. Gitu. Ini perasaan slow banget kesini. Terpindahnya ke yang lainnya. Gitu. Ini gue makan udah 3 kali ini. Ya? Bisa. Kan jadi banyak kan 50 biji. 50 ini. Enak. Bisa. By the way tadi si saus ininya pakai garlic mentah ya? Kenapa gak dimasak? Beda rasanya. Oh gitu. Coba kalau garlic, kalau nggak terlalu suka garlic kayak kasih dikit aja gitu, atau nggak usah pakai garlic sekalian. Cuman kayak garlic itu sometimes in some way itu ngasih rasa hint yang lu nggak bisa digantiin gitu. Saat lu masak garlic itu rasanya beda. Lu nggak suka terlalu garlic banget ya? Enggak juga. Cuman aneh aja gitu kan. Biasanya kan gue suka lihat garlic dimasak di soto. Tapi orang sini kadang makan ramen pakai garlic mentah kan? Di crush garlic mentah nggak sih? Betul. Atau di Indonesia ya? Nggak tahu, gue belum pernah lihat. Atau mungkin ini karena makanan Cina ya. Jadi orang Cina itu suka banget sama garlic. Oh iya. Gitu. Mungkin. Kalau Chinese kan. Enak? Enak. Ini gue jual di Makmur. Makmur itu ada di mana sih? Lokasinya? Mengalami Plaza. Hah? Blok M. Blok M. Oke. Nanti kowe kalau pulang ke Jakarta, ke Indonesia, ya sama aja sih. Gue mau nyobain, mampir.
Ya, kalian kalau mau coba mampir boleh. Di Jalan Makmur. di Makmur, Blok M. Kami makmur. Makmur. Kenapa namanya Makmur sih? Itu sebenarnya satu, kita menamain sesuatu toko atau apa kan sebenarnya ada doanya ya supaya makmur lah ya. Buat yang kerja di tempat gue juga makmur, terus gue juga jadi tambah makmur gitu. Terus ada kepanjangannya, makan murah. Satu porsi berapa? 30.000. 30.000. Jakarta. Masih affordable sih. Jakarta bisa dibilang murah sih segitu sekarang ya. Karena lu biasa di Jepang anjir. Enggak, dulu gue pernah tinggal di Jakarta. Sebelum gue ke Jepang, gue tinggal di Jakarta. Cuman kan normal apa namanya, mie ayam kan, misalnya ini gue sebutin yang 30.000 itu kan mie ayam ya. Tempat gue kan 30.000. Di normal mie ayam kan 15.000. Cuman gue beda versi, gue yang kayak Chinese style punya, tapi halal gitu. Halal. Basicnya dari apa? Daging ayam, daging babi. Ayam. Daging babi, daging sapi. Nggak, ayam. Ayam. Gitu. Nanti gue cobain lah. Tahun depan soalnya gue pulang. Aji jangan pergi. Entah gue jalan-jalan sama siapa. Lu balik lagi kan? Nggak tahu. Tapi saat lu balik nanti buat di set lagi ke sini, lu akan lebih gampang cari kerjaan kan? Ya. Kenapa gue keluar dari yang sekarang? Karena ilmu gue stuck di sana, nggak ada perkembangan. Jadi kayak gak ada perkembangan ya. Gue masih muda gitu. Terus ilmu gue cuma segini aja. Nggak bisa, gue harus explore lah ya. Explore lah ke yang lain gitu. Jadi gue memilih untuk sebenarnya bisa sih di sini kayak misalkan keluar dari sini pindah ke perusahaan lain. Cuman gue pengen apa ya, menyetop dulu dengan alasan gue pergi dulu lah ke Indonesia gitu, pulang dulu. Soalnya di sini itu kalau misalkan lo pindah perusahaan bakal ada terhubungnya ke perusahaan sebelumnya. Terhubungnya dalam arti? Kayak misalkan lo harus ada istilahnya nanking itu apa ya, pensiunan. Jadi pensiunan, hokenso apa yang kayak gitu, insurance. Itu dari perusahaan-perusahaan selanjutnya harus disambung. Oh, kayak kalau di tempat gitu kayak BPJS. Jadi di sini itu kalau misalkan lu keluar dari perusahaan A masuk ke perusahaan B, semua berkas-berkas itu dari perusahaan A harus dipindahin ke perusahaan B. Sama di Jakarta juga kayak gitu. Oh gitu. Oh iya, BPJS ketenaga kerjaan atau BPJS yang sama halnya dengan kayak kita pensiun gitu. Cuman enaknya nih kalau di Indonesia, setelah kita nggak kerja, kita bisa klaim dan kita bisa ambil, nggak harus nunggu kayak kita umurnya 60 tahun atau berapa tahun harus diambil, enggak. Kita lanjut guys, buat masak yang gue pesen steak wagyu. Jadi tadi udah potong ini apa namanya, kentang. Kita mau bikin simple aja karena kita habis ini mau jualan ya. Yang penting Ajis tahu how to cook steak properly. Oke. French fries sebenarnya. Gue udah bilang ya sama dia ya. Apa aja nih yang harus gue beli? Kentang apa? Dia bilang ini aja. Kentang aja katanya. Ayo. French fries bukan, gue bilang gue mau beli French fries soalnya. Bukan katanya, kentang biasa. Ya udah, dibikin French fries. Kenapa gitu? Ini wagyu beef A5. Oke. Ini apa? Marble ya? Disebutnya? Marbling. Marbling. Gua deskripsikan. Marbling. Jadi sebenarnya marbling itu adalah bukan fat, tapi apa ya? Bukan otot juga, bukan lemak ya, gitu. Kalau lemak kan kayak gajih gitu kelihatan banget gitu ya. Ini bukan. Jadi ini sebenarnya karena si sapi ini dia itu punya bagus banget nutrisinya, kemudian lemaknya juga lemak sehat yang dia makan itu benar-benar diperhatikan. Jadi ini tuh sebenarnya lemak yang ada di dalam daging. Nah itu tujuannya kalau maksudnya marblingnya lebih banyak itu lebih bagus. Jadi saat dimakan itu dia rasanya kayak melt. Saat kita makan tuh kayak rasanya melt karena
di setiap potongan, di setiap lapis demi lapis daging itu dia kayak ada fat yang tersembunyi gitu di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya wagyu itu semakin banyak marblingnya, dia semakin bagus. Semakin bagus. Semakin Gitu. Ya. Oke. Lu nanti liatin ke kamera ya. Bumbunya simple banget. Kalau daging udah bagus seperti ini, kita cuma perlu salt and pepper. That's it. By the way, tadi gue juga beli muskat anggur. Dari sini nih. Muskat anggur. Ini tuh salah satu apa namanya? Anggur terbaik di Jepang. Yeah. Kalau misalkan kalian tahu. Harganya juga lumayan segini itu. Iya, manis banget. Segini itu harganya. Pokoknya isi dompet terkuras gitu. Look is that. Enak kan? Enak kan? Manis banget. Sumpah. Oke. Ajis makannya udah belum Ajis? Nah. Saya cuma mau bumbuin pakai black pepper. Black pepper terus? Sama garam. Itu. Sausnya? Nggak pakai? Nggak usah lah ya. Kita bikin dari bekas. Pepper. Ya. Lemak. Jadi nggak usah takut kebanyakan black pepper karena daging itu is really well with black pepper. Oke. Ini enak banget loh. Sampai benar-benar ini kayak gini ya. Harus terlumuri gitu. Ya. Kenapa? Ya, ini emang seasoning. Kan nggak enak kalau satu sisi kerasa black pepper, satunya enggak. Oke, that's it. Oke. Look at that. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau untuk stick-stick yang bagus kayak gini tuh garamnya harus garam yang bagus ya. Cuman kita lagi terbatas, jadi kita pakai garam biasa nggak apa-apa. It's okay. Ya, it's okay. Yang penting ada asin-asinnya, oke? Masak stick itu harus make sure pan-nya panas banget. Oh ya? Ya, supaya tujuannya adalah karena kita mau lu doyan medium atau medium well? Medium well aja. Oke, medium well. Jadi kita nanti akan masak di sini medium. Nanti kita akan rest beberapa menit. Okay. Nanti saat kita rest itu pasti akan ada pematangan lagi sampai medium well. Oh gitu. Ya. Jadi saat masak daging itu pasti setelah diangkat dia akan masih ada proses pematangan lagi tuh. Oh gitu. Iya. Jadi kalau lu mau masak stick kayak gini? Iya stick, tapi kecuali kayak dagingnya yang tebal banget ya, gitu. Tapi kalau daging yang ukuran tebal setipis ini itu kayak gitu. Jangan terlalu matang di pan karena nanti saat di rest dia akan lebih matang lagi. Biasanya restnya itu berapa menit? Bisa 1 sampai 2 menit. Tujuannya apa? Rest. Itu mensettlekan juicy atau mensettlekan juicy. Juicy itu kalau kalian lihat daging saat dipotong itu kan mengeluarkan darah. Itu bukan darah sebenarnya, itu namanya juicy. Gitu. Juicy dari beef. Tujuannya kita rest adalah permukaan si daging itu udah well cooked. Jadi dia ngunci juicy-nya supaya settle di dalam. Jadi saat kita potong, kalau juicy-nya terlalu banyak keluar, itu daging tidak akan tasty. Karena itu adalah salah satu rasa yang ngasih rasa, itu juicy-nya itu. Gitu. Jadi tujuannya nanti kita di rest, saat kita potong itu juicy-nya gak akan keluar banyak banget. Gitu. Nanti kita lihat, oke? Oke. Berarti dulu kan gue pernah masak sendiri ya. Lagi ini. Gue langsung potong. Salah berarti gue ya? Iya, jangan langsung dipotong. Harusnya diistirahatin dulu. Yes. Ini udah panas ya. Kita akan langsung masak.
Masak stick itu nggak boleh dibolak-balik, cukup 2 kali aja, satu sisi. Oke. Terus berapa menit nunggunya ini? Berapa menit aku nggak bisa kasih kayak yang berapa menit ya, tergantung ketebalan si daging itu masing-masing. Dan ini karena marblingnya lumayan bagus ya, jadi biasanya itu cepet nanti marbling coklatnya gitu. Nanti kita lihat, karena gue pernah masak lagi, cuman yang ini aku nggak tahu nih bagian apa, dan we'll see. Jadi ya udah tungguin aja. Sebenarnya masak itu menggunakan feeling ya. Iya. Bukan menggunakan cepat sama waktu. Ini habis ini kita angkat, kita akan rest. Ini nanti kita ekspektasinya medium well ya. Gue gak terlalu suka yang medium juga. Gak terlalu suka yang well done juga, jadi medium well. Oke. Ini cukup. Kita akan rest. Oke. Aku lihat minyaknya di banyak banget ya. Iya, karena fat dari situnya. Fatnya keluar. Wangi banget. Please diedit please. Panas juga ya? Iya lah, gila. Tadi tuh gue mau nyambung ngobrolannya tentang apa ya? Insurance. Ya, di sini sama di Indonesia kan. Di Indonesia itu ada BPJS ketenagakerjaan sama BPJS kesehatan ya. Di sini juga ada. Tapi di sini maksudnya ke pensiunan sama kalau di kita ya bener BPJS kesehatan, kartu kesehatan kayak gitu. Gue bayar kartu kesehatan 1 bulan 1,5 juta. Di Indonesia mungkin lebih murah kan. Dan itu nggak bisa dicairin kalau di sini. Gue ikut insurance kesehatan, full cover, rumah sakit ya, full cover. Gue ambil yang tradisional, istilahnya itu tradisional itu bukan unit link. Tradisional itu kayak tidak ada anggaran yang dianggarkan sebagian beberapa persen untuk asuransi jiwa. Amit-amit nih ya. Jadi gini, insurance itu ada 2 macam, unit link dan tradisional. Kalau tradisional hanya 100% pure kesehatan. Kalau lu masuk rumah sakit, lu di cover 100%. Udah, that's it gitu. Amit-amit lu mati, lu nggak akan dapat duit itu dari asuransi gitu. Tapi kalau yang unit link, kesehatan lu di cover, amit-amit lu mati, lu akan dapat duit ya, which is keluarga lu yang dapat duit gitu. Itu. Cuman unit link itu bayarnya lebih mahal, kalau tradisional lebih murah. Gue itu bayar sekitar 9 juta berapa ya? 9.800.000 per tahun. Per tahun? Iya. Per tahun. Jadi di bawah 1 juta. Kalau gue di sini gue bayar 1,5 juta per bulan. Tapi kalau di sini sih tergantung penghasilan ya. Semakin penghasilan lo gede, semakin potongannya semakin gede. Kalau di sini, jadi menyesuaikan. Tapi kalau misalkan lo punya kartu kesehatan di sini, kalau lo ke rumah sakit, mau ke rumah sakit apapun, lo bayar 30%. Kayak gitu. Udah. Jadi kenapa gue berhenti dulu di sini di Jepang? Gue mau bersihin dulu semua data-data gue sebelumnya, soalnya gue udah 3 kali pindah. Tapi kesehatannya nggak bisa lo ambil sama sekali ya? Enggak, cuman pensiunan. Paling cair berapa? 50-60 jutaan selama 4 tahun. Lumayan lah. Nih, kita udah cemil duluan? Hah? Udah cemil duluan? Nih, wagyunya kita mau cobain? Gue mau nyobain fatnya.
Hmm. Hmm. Sama gak sih? Kayak yang pernah lu makan? Yang pernah lu masak sebelumnya? Sama ini daging? Nggak sama aja sih. Sama? Nah tuh ya, gue kalau misalkan makan makanan yang banyak fat, lemaknya kayak gini, kepala gue jadi pusing. Sama gak sih? Kolesterol aja. Masa sih? Udah lah. Udah kolesterol berarti. Kolesterol? Gue punya kolesterol. Gue juga. Sama? Pusing? Dan nggak tahu sugesti atau enggak ya. Dan waktu setengah jam setelah gue makan itu gue kelingan. Ingat nggak kita dulu pernah pergi? Kita makan apa ya? Ramen. Lu makan dagingnya ya? Iya makan dagingnya terus kuahnya kan itu medok banget tuh fatnya kan. Hmm. Gue pusing di jalan mau beli obat ya nggak? Iya.